juga secara khusus menyampaikan terkait dengan hoax dan disinformasi tidak boleh dibuat kategori. Semuanya adalah pelanggaran hukum, termasuk pelanggaran hukum dan aturan yang ada di Indonesia, baik undang-undang hukum pidana maupun secara khusus undang-undang ITE yang saat ini kita gunakan di dalam negeri. Berkomunikasi dengan Kepolisian Republik Indonesia, minta untuk secara tegas melakukan penegakan hukum. Dan kami menyampaikan terima kasih kepada Kepolisian Republik Indonesia bahwa hingga hari ini telah dilakukan. Ya, memang benar Ibu Louis ini telah mengontak saya, ya kan, dan memang menyebarkan info-info yang menurut saya nggak masuk akal. Ibu Louis ini mengaku sebagai dokter. Setelah dikonfirmasi ke Ketua ID Pusat Dr. Daeng dan saya konfirmasi ke Ketua MKEK yaitu Dr. Pukovisa, beliau mengatakan bahwa Dr. Louis tidak terdaftar di anggota ID. Semua dokter di Indonesia harus terikat dalam profesi ID. Ingat, Ibu Louis tidak terdaftar sebagai anggota ID. Status dokternya dipertanyakan, STR beliau tidak aktif sejak 2017. Adanya seorang dokter yang menyampaikan pendapat dan argumentasinya tentang COVID, dan dia meyakini bahwa pendapatnya itu adalah yang paling benar, bahwa dirinya adalah yang paling hebat, paling pintar dibandingkan semuanya, meskipun diberikan bukti-bukti realita yang Fakta baru Dr. Louis disampaikan keluarga perihal ini. Dr. Mila Annasanti statusnya ada kelainan. Beberapa waktu lalu Dr. Louis Awin menjadi bahan perbincangan cukup santer di kalangan masyarakat meskipun dianggap tersangka dalam pemberitaan hoaks COVID-19. Namun pihak kepolisian tetap membebaskan sang dokter dengan beberapa syarat tertentu. Viralnya Dr. Louis mendapatkan perhatian dari keluarga dan memberikan pengakuan mengejutkan mengenai kondisi kejiwaan sang dokter. Pihaknya keluarga mengungkapkan jika Dr. Louis Awin sedang mengalami tekanan luar biasa pada mental lantaran dua peristiwa. Padahal mulanya berita mengenai tekanan mental yang diberitahukan oleh kakak tingkat Dr. Louis Awin, alumni dari Fakultas Kedokteran UKI, salah seorang dokter juga menilai kondisi yang dialami Dr. Louis dari pernyataan maupun statusnya di akun media sosial terasa aneh. Hal tersebut dilakukan oleh Dr. Mila Annasanti merasa aneh. Dr. Mila Annasanti mengungkapkan bahwa pernyataan status yang ditulis oleh Dr. Louis terdapat kelainan. Louis ini kalau kita netral pun bisa melihat dari statusnya kalau yang bersangkutan adalah kelainan. Dr. Mila Annasanti seperti dikutip media Blitar dari mantrasukabumi.com pada Jumat 16 Juli 2021. Jadi ternyata keadaan Dr. Louis yang diduga memiliki tekanan jiwa tersebut telah dibenarkan oleh pihak keluarga melalui sebuah surat terbuka. Pihak keluarga mengungkapkan Dr. Louis ternyata mengalami tekanan jiwa usai penceraian dan ditinggal orang tua kandung. Tidak hanya itu, pihak keluarga juga minta maaf mengenai pernyataan Dr. Louis yang dianggap kontradiktif dan memicu keonaran. Berikut beberapa bagian dari surat terbuka dari keluarga Dr. Louis. Bahwa benar rumah tangga keponakan kami beberapa waktu lalu bermasalah dan berakhir dengan perceraian. Tidak lama berselang, orang tua kandung Bapak YBAS dipanggil Tuhan untuk selama-lamanya. Dan sebagai manusia, tentu kondisi ini sangatlah berat. Tidak mudah dihadapi seorang diri di Jakarta. Jauh dari keluarga besar di Kaltara, sehingga pergumulan tersebut dapat saja mempengaruhi mental psikis YBAS, sebagaimana dugaan banyak pihak di media sosial. Tulis keluarga Dr. Louis. Kami menyadari bahwa pernyataan keponakan kami kontraproduktif dengan upaya yang sungguh-sungguh jadi pemerintah RI dan seluruh tenaga medis, TNI Polri, serta relawan, dan lain-lain yang berjuang siang dan malam untuk melindungi dan menyelamatkan rakyat Indonesia dari pandemi COVID-19. Kami sadar pernyataan keponakan telah melukai hati kita semua, seluruh rakyat Indonesia, secara khusus kepada keluarga dari saudara-saudara kita yang oleh karena keganasan COVID-19 mendahului menghadap oleh Sang Pencipta. Ujar keluarga Dr. Louis melalui surat terbuka. Hoaks soal bahaya interaksi obat yang disebarkan oleh Dr. Louis Awin memakan korban. Seorang warga Depok bernama Helmi Indra menceritakan kisah ayahnya yang meninggal setelah termakan hoaks terkait corona dari Dr. Louis. Helmi awalnya menceritakan ayahnya termasuk orang yang termasuk percaya pada beberapa hoaks terkait corona. Salah satunya terkait hoaks vaksin corona haram. Ayah saya termakan hoaks vaksin itu haram, padahal waktu itu saya sudah share berita soal MUI yang menyatakan vaksin itu halal. Waktu itu vaksinnya Sinovac, padahal bapak juga punya penyakit komorbid. Kata Helmi saat dihubungi Sabtu 17 Juli.
Ayahnya yang ditinggal di Tegal itu pun menolak divaksinasi hingga akhirnya pada 6 Juli sang ayah terinfeksi corona dan bergejala. Gejala pertama itu tanggal 6 Juli, padahal 2 hari sebelumnya adik saya yang di Tegal juga terpapar juga, kemudian pusing lemah, begitu lengkapnya. Helmi juga mengatakan ayahnya saat itu juga tidak mau mengkonsumsi obat, sebab ayahnya saat itu ikut terpengaruh oleh paparan Dr. Lois Owin yang mengatakan interaksi obatlah yang justru membuat orang meninggal dunia. Sayangnya minggu-minggu itu lagi ramainya podcastnya Dr. Lois soal interaksi obat itu yang bikin banyak kematian yang ada tentang COVID-19. Nah, ayah saya percaya itu nggak mau minum obat banyak-banyak. Maunya obat peredam nyeri saja, takut nafas hilang. Saya sempat berdebat waktu nyuruh minum obat ke ayah, begitu ujarnya. Tak lama setelah itu, sang ayah pun meninggal pada usia 60 tahun, barangkali hoax seputar corona bagi sebagian orang adalah lucu. Namun bagi Helmi yang sudah kehilangan ayahnya, hoax seputar corona dampaknya begitu luar biasa. Dia bahkan masih aktif berbantahan dengan sejumlah penyebar hoax di WA Group. Kontroversi Dr. Lois. Diketahui pernyataan kontroversi Dr. Lois Owin tidak percaya COVID di media sosial membuat heboh publik. Selain itu dalam talk show yang dibawakan oleh pengacara kondang Hotman Paris, dia secara terang-terangan menyatakan tidak mempercayai adanya virus corona. Dalam acara Hotman Paris Show yang disiarkan pada 8 Juli 2021, Dr. Lois diundang sebagai bintang tamu. Hotman Paris dalam acara itu kemudian mempertanyakan alasan Dr. Lois tidak percaya corona. Selama acara tersebut beberapa kali Hotman mendebat dan memotong pembicaraan Dr. Lois. Lois berargumen kasus meninggalnya pasien ada di rumah sakit. Menurutnya pasien yang meninggal bukan murni karena virus corona, melainkan karena interaksi antar obat yang diterima si pasien. Polisi mengambil tindakan setelah Dr. Lois membuat pernyataan kontroversial tersebut. Dr. Lois ditangkap pada Minggu 11 Juli di sebuah apartemen di Jakarta Selatan. Namun akhirnya Dr. Lois tak jadi ditahan setelah berjanji tak mengulangi perbuatannya lagi. Dr. Lois minta maaf. Dr. Lois kini meminta maaf karena pernyataannya itu telah membuat kegaduhan. Saya mohon maaf atas pernyataan saya karena pernyataan saya itu sudah membuat kericuhan, ujar Dr. Lois saat dihubungi Detikkom via telepon Selasa 13 Juli. Detikkom kemudian bertanya lebih lanjut mengenai apakah Dr. Lois akan menarik atau mengubah pernyataannya soal virus corona yang membuatnya jadi tersangka di Barreskrim. Dr. Lois belum mau menanggapi soal hal tersebut. Soal yang itu, nanti saja. Nanti lebih lanjutnya nanti. Yang jelas karena pernyataan saya itu kan membuat kegaduhan, saya minta maaf. Tutur Dr. Lois.